Namun itu semua ya alhamdulillah sekarang sudah ada yang ditangkapi, misalnya yang mengadakan sholat dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan Fatihahnya itu dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan nanti kalau makmumnya itu ada Batak, ada Sunda, nah nanti imamnya nanti akan menerjemahkan Fatihah itu dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Minang. Wah, sulit nanti. Nah, yang seperti itu ditangkap, alhamdulillah. Nah, ini ada gejala-gejala yang alhamdulillah sesuai dengan tugas, yaitu untuk menangkap, kemudian menghukumi, kemudian mengeksekusi mereka yang membuat kesesatan dan membuat bid'ah. Bukan berarti saya tidak setuju ditangkapnya para koruptor yang disangka sebagai koruptor, tetapi menurut Imam Al-Mawardi itu lebih dulu yang membuat kesesatan dan pembuat bid'ah itu yang ditangkap. Nah, karena apa? Kalau korupsi duit itu sebenarnya hanyalah sekedar materi, hanya sekedar duit. Tetapi kalau menyelewengkan keimanan, menyelewengkan agama, ini akan merugikan dunia akhirat. Dan di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Tekanan terhadap keimanan itu lebih dahsyat dibanding pembunuhan. Nah, makanya sekarang yang menyeleweng-nyeleweng, yang aliran-aliran sesat itu, jaringan Islam liberal, LDII, Syiah, Lillah, kemudian Ahmadiyah, kemudian lain-lainnya banyak, ingkar sunnah, dan macam-macam itu sebenarnya justru yang harus ditangkapi lebih dulu. Sebab apa? Sebab itu membunuh keimanan. Keimanannya diselewengkan. Ketika dibunuh secara fisik, tetapi keimanannya itu masih ada, itu insya Allah masuk surga. Tetapi ketika yang dibunuh ini imannya, kemudian masih hidup, dan ketika mati keimanannya sudah kosong, itu akan masuk neraka. Ini berarti al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi pembicaraan tentang kesesatan ini lebih sangat-sangat yang sangat penting, karena dalam rangka menjaga agama umat. Sampai pemimpin tertinggi pun sebenarnya tugas pertama dan paling utama dari 10 tugas itu adalah menjaga agama umat itu dari para pembuat kesesatan dan pembuat bid'ah, yaitu acara-acara baru, ritual baru, dan sebagainya yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kaidah Ahlussunnah dalam menyikapi aliran sesat. Kaidahnya kalau sudah jelas-jelas itu sesat, misalnya meragukan Al-Quran, misalnya menyelewengkan Al-Quran, misalnya menghina Allah, dan sebagainya, itu harus diminta tobat dulu. Nah, ketika diminta tobat tidak mau, maka kemudian dihukumi dan dieksekusi. Dan yang seperti itu hukumnya adalah hukum bunuh. Bahkan kalau menghina Nabi Muhammad SAW, menurut Ahlussunnah, itu tidak usah diminta tobatnya malahan. Justru malahan dalam pendapat itu bisa langsung dieksekusi. Makanya di dalam hadis ada yang justru sudah dibunuh karena menghina Nabi Muhammad SAW, kemudian baru lapor kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang membunuh itu tidak dikisos, tidak dibalas bunuh karena darahnya hadar, artinya halal. Jadi sebenarnya penyesat-penyesat itu sangat-sangat berbahaya menurut Islam, sehingga hukumannya kalau memang itu jatuhnya adalah penghinaan terhadap agama, jatuhnya menghina Allah, jatuhnya menghina Rasulullah, maka hukumannya bunuh. Atau kalau murtad, hukumannya adalah bunuh. Kemudian umat akan berpecah menjadi 73 golongan. Tapi tadi ada 300 lebih dari aliran-aliran kebatinan saja. Dalam kitab
tafsir Al-Qurtubi disebutkan pangkal kesesatan itu ada 6. Pangkal kesesatan itu ada 6 dan 6 itu masing-masingnya ada cabang-cabangnya 12 sehingga jumlahnya 72. Itu di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Nah, jadi berarti kemungkinan kalau itu kemungkinan ya 10-an atau berapa. Kalau di Indonesia ini yang sesat-sesat sebagaimana saya tulis di aliran dan paham sesat ini itu sekitar belasan, tetapi masing-masing itu punya cabang-cabang. Dari yang Islam liberal saja yang menangguk dana kepada The Asia Foundation itu sudah 44 lembaga di Indonesia saja. Nah, jadi artinya apa? Artinya golongan-golongan itu sama pahamnya misalnya, tetapi lembaga-lembaganya maupun nama-namanya kemungkinan bisa berbeda-beda. Dengan demikian, maka kemungkinan tidak hanya 300, nanti bisa beratus-ratus. Karena memang ada yang mendanai, ada yang minta dana dan sebagainya. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah duit. Kalau dilihat ini buku The Islamic Invasion, Islam dihujat, ini karangan Robert Mori, orang kafir. Yang ini menurut Ketua Majelis Ulama Pak Abmidan, buku ini hinaannya terhadap Islam lebih dahsyat, lebih buruk dibanding buku The Satanic Verses, ayat-ayat setan karangan Salman Rushdie. Tetapi buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diberi kata pengantar oleh Universitas Islam Negeri UIN, IAIN Jakarta, yaitu Profesor Dr. Azumardi Azra. Kira-kira untuk apa? Menurut hadis tadi, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat ada ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah duit. Nah, ngasih kata pengantar terhadap buku yang dahsyat sekali penghinaannya terhadap Islam ini. Dan juga untuk apa? Adalah untuk duit. Nah, contoh lain yang untuk duit diantaranya adalah apa yang disebut CDL, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Yang ini dibuat oleh Musda Mulia, CS. Ada Muksid Ghazali segala yang pernah berbantah dengan saya di UIN Jakarta. Nah, buku sekecil ini yang hanya 100-an halaman, setengah folio ini dibiayai oleh lembaga kafir The Asia Foundation 6 miliar. Nah, ini untuk mengacak-ngacak Islam, yaitu laki-laki dikenai iddah. Padahal laki-lakinya belum meninggal saja boleh nikah lagi. Lah ini istrinya sudah meninggal, masih harus menunggu 130 hari. Nah ini ya merugikan perempuan malahan. Nah, kemudian artinya